Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri Dava Dama Saputra, Haidar, dan juga Raska. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dengan topik yang kami angkat, yaitu dampak buruk AFTA terhadap Indonesia dengan landasan teori ketergantungan H.G. Frank. Andre Gunder Frank merupakan seorang ekonomis yang lahir pada 24 Februari 1929 dan mewarisi dari Jerman dan Amerika. Frank lahir di Jerman dari orang tua keturunan Yahudi. Penulis pasifis Leonhard Frank dan keluarganya melarikan diri ketika Adolf Hitler terpilih sebagai kanselir. Ia mengenyam pendidikan di Swiss, di mana gelar sarjana ia peroleh di Swarthmore College dan gelar PhD ia peroleh di bidang ekonomi pada tahun 1957 di University of Chicago. Secara mendalam, Andre Gunder Frank dalam karyanya yang berjudul Capitalism and Underdevelopment in Latin America tahun 1967 menjelaskan mengenai adanya teori ketergantungan sebagai cikal bakal lahirnya teori dependensi. Dalam tulisannya tersebut, Frank mengelompokkan negara-negara di dunia ini atas dua kelompok, yakni negara pusat atau core dan negara pinggiran yang terbelakang atau periperi. Andre Gunder Frank yang mana merupakan salah satu bapak teori dependensi, ia dalam tulisannya menjelaskan bahwa teori dependensi merupakan pola ketergantungan yang dibawa oleh modernisasi ekonomi, dan sejatinya awal mula terjadinya dependensi ini tidak lain adalah buah dari kolonialisme yang pernah melanda negara-negara berkembang. Dalam bidang ekonomi, salah satu sebab utama adalah sistem ekonomi kapitalisme yang memaksa negara berkembang untuk menjadi bergantung kepada negara maju yang telah memiliki modal yang besar dan pengalaman ekonomi yang panjang, sehingga lebih siap dalam persaingan bebas dalam kapitalisme tersebut. Dalam teorinya, Frank menyampaikan beberapa asumsinya. Pertama, keadaan ketergantungan yang terjadi pada suatu negara dapat dilihat melalui satu gejala yang sangat umum. Kedua, ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh faktor luar atau eksternal. Ketiga, adanya permasalahan ketergantungan yang ada pada suatu negara lebih dilihat atau memiliki kecenderungan untuk dilihat sebagai permasalahan perekonomian. Hal ini dikarenakan adanya aliran surplus ekonomi dari negara dunia ketiga ke negara maju atau core. Hal inilah yang kemudian membuat negara dunia ketiga mengalami ketergantungan yang diakibatkan oleh keterpurukan, sehingga mengakibatkan adanya kemerosotan nilai tukar perdagangan relatifnya. Keempat, situasi dari adanya ketergantungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses polarisasi regional dalam sistem ekonomi global. Dan yang terakhir, Frank melihat bahwa keadaan ketergantungan sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan. Dari penjelasan di atas, keterkaitan antara teori Frank dengan keadaan kerjasama Indonesia dengan Cina dapat dilihat. Khususnya di awal masa pandemi, Indonesia sangat bergantung terhadap bantuan Cina dalam menghadapi pandemi COVID-19. Cina bahkan menjadi aktor tunggal bagi Indonesia dalam mengurangi angka penyebaran COVID-19 dengan menyediakan dosis vaksin hingga obat-obatan. Selain itu, di tahun 2019, jumlah impor Indonesia dari Cina mencapai 611 triliun atau 44,6 miliar US dollar, setara dengan 30% total impor Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa Cina menjadi pemeran utama dalam aktivitas perdagangan Indonesia. Itu berarti kondisi negara Cina dapat memengaruhi kondisi Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Latar belakang. Kemudian latar belakang yang kita ambil ialah kondisi dan situasi Indonesia yang telah lama melibatkan modal-modal asing mulai dari Jepang hingga Amerika, sehingga menciptakan ketergantungan akan negara lain. Beberapa tahun terakhir, kerjasama Indonesia mulai beralih kepada Cina dengan porsi dagang yang lebih menguntungkan Cina daripada Indonesia. Kerjasama tersebut salah satunya diwujudkan dalam perjanjian ASEAN-China Free Trade Area atau AFTA. ASEAN-China Free Trade Agreement atau AFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas antara 6 negara anggota ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam dengan Cina. Seperti diketahui, implementasi AFTA telah dimulai pada 1 Januari 2010 dengan tujuan membuka market akses yang selebar-lebarnya sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Seperti yang kita ketahui, Cina saat ini merupakan negara adidaya yang mampu menyaingi Amerika dari berbagai aspek terutama ekonomi. Realitas yang bisa kita lihat adalah banyaknya investasi Cina yang masuk ke Indonesia. Produk-produk Cina mulai dari kendaraan hingga barang elektronik semakin hari semakin menyebar di seluruh Indonesia.
Indonesia terkesan telah semakin tergantung dengan Cina dalam hal ekonomi, hingga akan diberlakukannya mata uang yuan dalam transaksi ekonomi dalam negeri yang telah disetujui oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada pula dampak yang disebabkan oleh kesepakatan AFTA antara China dan Indonesia ini. Seperti yang sudah digambarkan di awal, AFTA memberikan dampak buruk yang cukup signifikan terutama di bidang perekonomian Indonesia. Studi kasus yang dapat diangkat ialah banyaknya tergeser produk-produk dan pekerja lokal di Indonesia. Hingga tahun 2021, banyak sekali pekerja baik buruh maupun tenaga ahli asing dari Cina yang datang ke Indonesia. Tentu, hal tersebut memberikan dampak semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan bagi warga lokal saat ini. Lebih parah lagi, banyak pekerja asing dari Cina yang datang ke Indonesia tidak menggunakan visa pekerja, melainkan menggunakan visa kunjungan. Sementara itu, pada sisi lain, sejak awal sudah muncul pula pendapat-pendapat yang berseberangan dari berbagai pihak. Mereka berpendapat bahwa penerapan AFTA ini akan berdampak negatif bagi Indonesia ke depannya, terutama pada produk industri tertentu. Bila ditelusuri lebih mendalam, pesimisme ini didasarkan pada kekuatan industri TPT Cina sebelum dan saat pelaksanaan AFTA. Faisal Basri sendiri berpendapat bahwa penerapan AFTA akan merusak industri nasional karena produk Cina yang terkenal dengan harganya yang murah akan menjadi saingan terberat produk kita, yang selanjutnya akan memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Senada dengan itu, Jimantu dari Apindo juga memperkirakan seperempat dari 30 juta tenaga kerja akan kehilangan lapangan pekerjaan mereka, yaitu sekitar 7,5 juta pekerja. Syamsul Hadi yang juga sebagai pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia juga mengingatkan hal ini. Menurutnya, sekarang ini sekitar 62% dari tenaga kerja kita bekerja di sektor informal, seperti usaha kecil menengah. Ketika perusahaan ditutup dan industri menjadi importir saja, akan banyak sekali porsi tenaga kerja informal di Indonesia. Contohnya adalah pangsa pasar industri TPT Indonesia di dalam negeri yang saat ini semakin mengalami penurunan. Pada tahun 2005 saja, penguasaan industri TPT lokal terhadap pasar domestik mencapai angka 57%, namun anjlok menjadi 23% pada tahun 2008. Halo Mbak Zita dan kawan-kawan pendengar sekalian. Saya Haidar akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 15. Kondisi perekonomian Indonesia yang terbuka dapat terpengaruh dengan prinsip ekonomi global dan liberalisasi perdagangan, karena perekonomian Indonesia akan secara langsung berhadapan dengan mitra dagangnya dalam hal investasi, pinjam-meminjam, serta ekspor dan impor. Sebelum tahun 2009, Indonesia telah mengalami penurunan industri akibat datangnya serbuan produk asing yang berasal dari Cina. Hal ini tentu sangat berdampak pada kegiatan perdagangan di dalam negeri. Daya saing yang tinggi tentu dapat memancing pengusaha yang kalah saing untuk berpindah dari yang tadinya produsen menjadi importir atau hanya sekadar pedagang saja. Tercatat melalui data perdagangan Indonesia dan Cina sejak tahun 2005, Indonesia mencatatkan defisit pada neto perdagangan ekspor impor antara Indonesia dan Cina. Pada tahun 2010, defisit bahkan mengalami kenaikan sebesar 37% per tahunnya. Tidak hanya pasar-pasar besar, usaha kecil menengah juga terkena dampaknya karena sangat berisiko akan digantikan dengan komoditas impor. Tentu hal ini juga akan berdampak bagi kuantitas lapangan pekerjaan yang akan terus menurun, karena akan banyak angkatan kerja asing yang masuk. Nah, akibat dari perjanjian ACFTA ini, ada kemungkinan Indonesia akan menggantungkan segalanya kepada pihak asing, bahkan untuk produk yang paling sederhana sekalipun. Jika sektor perekonomian terus-menerus bergantung pada impor, perekonomian Indonesia akan dikuasai oleh asing dan menyebabkan terus melemahnya perekonomian di Indonesia. Berikutnya, kesimpulan dari apa yang dibahas oleh kelompok kami, yaitu bahwa teori ketergantungan Frank masih cukup relevan untuk melihat masalah ketergantungan dan keterbelakangan di masa sekarang, meski sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Nah, melalui kerjasama Indonesia dan Cina yang terikat dalam perjanjian ACFTA ini,
kita bisa melihat bagaimana Indonesia sangat bergantung dan berkebutuhan terhadap Cina. Terlebih di era pandemi COVID-19, di mana Cina menjadi aktor tunggal yang menyokong segala kebutuhan penanganan pandemi. Meski tujuan tersebut awalnya untuk memberikan keuntungan satu sama lain, namun faktanya Indonesia sangat sulit untuk lepas dari dampak negatif perjanjian tersebut. Matinya produk lokal tertentu hingga berkurangnya kuantitas lapangan pekerjaan menjadi masalah yang merugikan bagi Indonesia atas bentuk kerjasama ACFTA ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Semoga Mbak Zita dan teman-teman pendengar sekalian mampu memberikan komentar ataupun feedback kepada kelompok kami. Terima kasih, saya akhiri.